Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, minggu ini kita harus lebih luar biasa dari minggu-minggu sebelumnya. Karena minggu ini kita terakhir ibadah virtual. Minggu depan kita sudah mulai ibadah di Serbaguna, masuk jam 6 pagi. Semua datang ya adik-adik, kangen kan beribadah bersama-sama dengan Tanti Guru Sekolah Minggu? Nah, karena kangen kita minggu depan harus datang semuanya beribadah masuk jam 6. Cepat bangun ya. Dan hari ini kita harus lebih semangat karena hari ini hari terakhir kita virtual. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Yang kedua, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Dan yang ketiga, KASIH. Dan yang keempat, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Tapi sebelumnya Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, oke adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai lagu hiburan. Sekarang kita mau masukin ibadah. Persiapkan hatimu, persiapkan Alkitabmu,
berikan hatimu dan berikan untuk Tuhan yang terbaik ya adik-adik. Nah persilakan duduk kembali, kita akan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Sudah siap Alkitabnya, dirinya, duduk yang rapi ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu hingga hari ini Bapak, di mana kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengadakan ibadah secara online. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya Bapa, karena ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Bapa, ampuni kesalahan kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja, terutama kepadamu Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kami semuanya. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasanya Kau sertai kami selamanya. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Lestari Siregar. Saya dari WIG Semane. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dari Mazmur 38 ayat 10 yang berbunyi, Tuhan akan mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpuji dan termulia, kami mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan-Mu yang masih kami alami setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu melalui ibadah virtual bersama dengan teman-teman sekolah minggu lainnya. Sebentar lagi kami mau dengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mohon tuntun dan bimbing kami supaya kami boleh memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Fantastik, luar biasa. Yes, yes, yes. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu pagi ini, di minggu di mana ibadah virtual kita akan jadi yang terakhir mudah-mudahan, tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan dibuka kitabnya. Di bawah judul perikop, nasihat untuk hidup dalam kasih. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang tahu apa bahasa Inggrisnya kasih? Kayak lagu kita tadi, K-A-S-I-H. Apa bahasa Inggrisnya kasih? Ada 4 huruf. Adik-adik yang horong besar pasti sudah tahu kan, pintar-pintar. Adik-adik yang horong kecil tahu nggak? Apa bahasa Inggrisnya kasih? Benar sekali, bahasa Inggris kasih adalah love. Tulisannya L-O-V-E.
love. Adik-adik pernah nggak mempraktikkan love? Mempraktikkan kasih. Bagaimana cara adik-adik sekolah minggu mempraktikkan kasih itu? Untuk orang tua, kita bisa mempraktikkan kasih kita. Kalau orang tua pulang bekerja, kita ambilkan air minum dalam gelas atau teh manis. Atau kita buatkan nasi untuk mama dan bapak. Atau bisa juga dengan membereskan rumah saat orang tua tidak di rumah. Kita bisa menyapu, mengepel, mencuci piring, atau dengan tidak membuat rumah berantakan kalau rumahnya sudah rapi. Kita juga bisa mempraktikkan kasih dengan menuruti perkataan orang tua. Kalau misalnya mama papa minta kita untuk menjaga rumah saat mama papa sedang pergi. Tapi kita justru bermain dengan teman-teman. Apa itu artinya kita sedang mempraktikkan kasih? Tentu tidak. Lalu misalnya orang tua meminta kita menjaga adik di rumah. Tapi kita malah sibuk menonton YouTube atau bermain game online. Apa kita sedang mempraktikkan kasih? Tidak juga. Lalu bagaimana cara kita mempraktikkan kasih untuk kakak atau adik di rumah, Kak? Sebelum kakak jawab, kakak mau tanya dulu sama adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang pernah diam-diam mengambil makanan adik atau kakaknya? Tunjuk tangan. Kemarin kita Natalan dapat snack. Siapa yang ngambil punya adik atau kakaknya? Tunjuk tangan. Atau gak usah diam-diam deh. Terang-terangan merebut makanan kakak atau adiknya. Ada? Pasti ada. Apakah itu mempraktikkan kasih? Tidak. Bagaimana caranya mempraktikkan kasih, Kak? Misalnya, kalau kita punya makanan, kita tawarkan kepada kakak adik. Mau enggak, Kak? Atau mau enggak, Dek? Coklat kakak, coklat adek. Nanti kalau ditawarin, kakak atau adekku ambil lebih banyak, Kak. Takut gitu ya? Takut direbut semua ya makanannya? Jangan takut untuk berbagi. Karena berbagi itu suatu cara kita untuk saling mengasihi. Kalau semuanya kita ambil atau kita simpan untuk diri kita sendiri, itu justru kebalikan dari kasih. Kita justru sedang mementingkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan Yesus ajarkan kita untuk apa? Untuk saling mengasihi. Untuk mengasihi orang lain. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu kalau di sekolah gimana, Kak? Mempraktikkan kasih. Adik-adik sekolah minggu pernah enggak di sekolah melihat teman yang lupa bawa pena? Waktu dia kesulitan, kalau kita punya 2 pena, tawarkan. Pinjamkan pena yang kita punya 1 lagi. Jangan biarkan kita diam saja saat melihat teman kita, saudara kita, kakak atau adik kita, atau keluarga kita yang lain sedang kesusahan. Jangan biarkan diri kita diam saat melihat orang lain kesusahan. Kalau ada kita lihat teman kita sedang sedih, hiburlah dia. Ajak dia bicara. Ada apa? Kamu kenapa? Kenapa hari ini kamu tidak seperti biasanya? Lagi ada masalah kah? Hari ini tema kita adalah hidup dalam kasih. Salah satu ciri orang yang hidup dalam kasih adalah dengan menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Dengan memedulikan sesama kita. Kalau ada teman yang lapar karena dia tidak bawa bekal ke sekolah. Sementara kita punya bekal yang banyak atau uang jajan yang banyak. Belilah roti, lalu ajak teman kita itu untuk makan bersama. Kenapa adik-adik? Kenapa kita harus baik dengan orang lain? Karena Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan sudah lebih dulu menunjukkan kepada kita kasih yang termulia dan kasih yang sempurna. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang baik,
Sudah seharusnya dan sepantasnya kita menunjukkan kasih kita dalam perbuatan. Bukan cuma kata-kata aku mengasihimu. Bukan cuma kata-kata I love you, bukan. Kasih itu harus dipraktikkan. Orang yang mengasihi tulus, orang yang mengasihi dengan tulus dari hati, pasti akan dikasihi kembali. Kalau adik-adik membantu orang lain, membantu teman yang kesulitan, menghibur teman yang bersedih, memberi makan teman yang lapar, pasti Tuhan yang akan membalas kebaikan adik-adik semua. Ada sebuah cerita tentang seekor semut dan seekor ulat atau kepompong. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, ada kucing, burung, ada capung, kupu-kupu, dan sebagainya. Lalu pada suatu hari, hutan itu dilandai badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Pohon-pohon tumbang, dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang lari dari hutan, tapi banyak juga hewan yang tidak selamat. Lalu badai ini terus berlangsung hingga malam hari, hingga dini hari. Kemudian saat badai berhenti, matahari pun muncul dan di pagi hari sudah kembali seperti semula. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut ini berlindung dari badai karena ia bisa masuk. Rumah semut kan di bawah tanah. Jadi semutnya gak kenapa-napa karena dia masuk ke rumahnya di bawah tanah. Lalu ketika dia sedang berjalan, dia melihat kiri kanan. Dia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut mikir begini, gak enak banget ya jadi kepompong. Terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Jadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana aja aku mau. Si semut mengejek-ngejek kepompong yang itu. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Lalu beberapa hari kemudian, semut ini berjalan di jalan yang berlumpur. Ia gak sadar, semutnya tidak sadar kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Akhirnya semut ini semakin tenggelam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini. Si semut marah-marah. Semakin lama si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong. Semutnya teriak minta tolong, tolong. Lalu dia mendengar suara, katanya begini. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Suara dari mana itu? Ia memandang ke sekelilingnya mencari sumber suara. Lalu dilihatnya seekor kupu-kupu yang sedang terbang dengan indahnya. Si kupu-kupu ini mendekat. Lalu dia bilang, hai semut, aku adalah kepompong yang kamu ejek kemarin. Sekarang aku udah menjadi kupu-kupu. Aku sudah bisa pergi kemana saja semauku dengan sayapku. Lihat sekarang, kamu yang tidak bisa keluar dari lumpur itu kan? Lalu akhirnya adik-adik semut ini tersadar, dia sedih. Dia merasa bersalah. Dia katakan, ya aku sadar, aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur tadi. Tak berapa lama semut pun terbebas dari lumpur itu. Lalu setelah terbebas, si semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Lalu kata kupu-kupu, apa adik-adik? Tidak apa-apa. Memang sudah kewajiban kita untuk saling menolong, terutama mereka yang sedang kesusahan. Karenanya kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk hidup pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Sang Pencipta. Lalu sejak saat itu semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Nah adik-adik sekolah minggu, pernah tidak kita mengejek teman kita?
Lalu saat dia sudah menangis, kita katakan, ih aku cuma bercanda loh. Aku gak serius loh. Gitu aja nangis. Ih cengeng. Mengejek-ngejek teman itu hal yang tidak disenangi Tuhan. Mengejek teman itu termasuk apa? Mengejek teman itu termasuk bullying. Bullying itu tindakan anak yang tidak mempraktikkan kasih kepada sesamanya. Adik-adik, kita harus belajar dari kisah si kepompong tadi. Ia mendengar kalau dia diejek, tapi ia tidak membalas ejekan si semut. Ia juga tidak berniat melakukan hal yang sama kepada si semut. Kita harus belajar dari si kepompong untuk tetap mengasihi sesama kita, apapun hasilnya. Untuk mengasihi dengan tulus, sama seperti Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan tulus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak punya kabar baik dan gembira untuk kita semua. Ada yang penasaran? Kabar baiknya, mulai hari Minggu tanggal 6 Februari yang akan datang, minggu depan, kita sudah mulai beribadah di gereja. Hore! Ibadah kita akan dimulai jam 6 pagi di gedung Serbaguna HKBP Batu Haji Lama. Tidur dengan cepat di malam harinya ya, supaya bisa bangun pagi. Kalau besok ketemu teman-teman di sekolah atau di dekat rumah, jangan lupa ajak teman-teman sekolah minggu yang lain untuk datang ibadah kita di gereja. Jangan lupa tetap pakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu badan di pintu gereja. Oke? Semuanya siap untuk sekolah minggu? Sampai bertemu di hari Minggu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah jadi sahabat kami yang terbaik selama ini. Terima kasih karena sudah membimbing dan menguatkan kami menjalani hidup kami. Kami mohon Tuhan tetap dampingi dan tuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami mohon berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh kami ingat dan kami renungkan serta laksanakan dalam hidup kami setiap harinya. Pakai pikiran kami dan segala yang kami punya untuk melayani Tuhan. Dengan membantu orang tua, kakak dan adik kami, keluarga serta teman-teman kami, serta sesama kami manusia. Kami mohon Tuhan berkati pendidikan kami, biar kami boleh beroleh hikmat dan kebijaksanaan di sekolah. Kami mohon berkati orang tua dan keluarga kami, jauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan, di hari Minggu yang akan datang kami sudah mulai beribadah di gereja. Kami mohon Tuhan berkati supaya ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mohon Tuhan berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, Pendeta Victor Silalahi, Inang Pendeta Bormunte, dan segenap perhalado gereja HKBP Batu Haji Lama. Kami juga mohon Tuhan berkati persembahan yang akan kami sampaikan sebentar lagi. Pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dengarkan doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya yang diberikan oleh orang tua sudah ada di tangan manismu. Kalau sudah ada kita akan berikan kepada Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1. Baiklah, anak-anak kami sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, karena milikmu semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak